Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kepada yang kami hormati para kiai, para sesepuh, bagi takmir Masjid Hasan Roji, saudara sedaya ingkang tansah pinaringan rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat yang mubarakah ini, di Riyadhatul Jannah, taman surga Allah yang ada di dunia. Taman surga Allah yang ada di dunia ini adalah Riyadhatul Jannah atau Majlisut Ta'lim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jikalau kalian melewati suatu tempat Riyadhatul Jannah, maka mampirlah ke tempat tersebut. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa Riyadhatul Jannah itu? Kemudian Rasulullah menjelaskan, itu adalah taman surga. Taman surga di dunia ini adalah tempat-tempat majelis ilmu, malaikat hadir, turut hadir di tengah-tengah kita ini. Mudah-mudahan Allah nanti juga akan mengumpulkan kita di Riyadhatul Jannah, di taman surga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita kaji pada sore hari ini adalah 7 amalan hebat. Barang siapa melaksanakan 7 amalan tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan memberikan rahmat, didoakan oleh malaikat, Allahumma rahmhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati si fulan ini, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah tobat si fulan ini. Dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan hebat ini
tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang hebat. Seperti panjenengan semua orang-orang hebat yang hadir dalam majelis ilmu ini adalah insya Allah akan bisa melakukan amalan seperti ini. Karena dalam hadis suatu sahih di dalam kitab yakni adalah Mu'jam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuriduhu illa ayata'allama aw yu'allimuhu khairan." Barang siapa yang mereka berpagi termasuk bersore hari juga mendatangi masjid, tidak ada tujuan lain kecuali untuk belajar ilmu, belajar kebaikan, belajar Al-Quran, belajar sunnah, au yu'allimuhu atau mengajarkannya. Balasannya apa? Maka balasannya dia akan mendapatkan pahala haji sempurna. Dikatakan Rasulullah tamah, sempurna. Ini hadisnya adalah hadis sahih. Ini bisa dilihat di dalam kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Munziri, atau boleh juga dilihat di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Syekh Imam Nasiruddin Albani. Ya, jadi keutamaannya ketika kita hadir ke masjid untuk mempelajari ilmu, menghadiri majelis taklim ini dahsyat sekali. Pahalanya luar biasa, bahkan mendapatkan pahala yakni pahala haji secara sempurna. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Di dalam hadis Abu Dawud, insyaallah di Tirmidzi juga, siapa yang keluar dari rumah tujuannya menghadiri majelis ilmu, majelis taklim seperti ini, fahuwa fi sabilillah, pahalanya seperti berjuang, berperang di jalan Allah, hatta yarji, sampai ia pulang ke tempat rumahnya. Selagi ia berada di tempat tersebut, malaikat mendoakannya. Sudah luar biasa sekali. Malaikat mendoakannya. Bahkan dikatakan andaikan niat kita menghadiri majelis ilmu, tiba-tiba di tengah perjalanan misalkan saja terjadi selip jatuh kemudian meninggal, maka dia akan mati syahid. Ini keutamaan untuk mengkaji ilmu. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu juga dijelaskan, para malaikat itu disebar oleh Allah untuk melaksanakan tugas, untuk mencari tempat-tempat di mana majelis ilmu itu diadakan. Nanti kalau sudah ketemu, malaikat itu saling memberitahu, "Hei malaikat, ini ternyata di tempat di Masjid Hasan Roji ini ada kajian." Malaikat langsung bersama bergabung di situ. Kemudian mendoakannya. Ini luar biasa kalau memang kita adakan seperti ini. Nah, masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan hebat apa saja yang menjadikan pelakunya, orang yang mengamalkan, diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Setiap langkah akan menjadikan dosa-dosanya dihapus. Kemudian didoakan malaikat, ya, hingga yakni adalah memasuki surga, diberikan suatu jalan menuju surga, sehingga peluang besar masuk surga ini akan dimungkinkan dan sangat besar sekali. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa? Yang pertama adalah isbaghul wudu. Isbaghul wudu itu adalah membagusi wudu, menyempurnakan wudu. Jadi harus menyempurnakan wudu itu kelihatannya ringan. Ya,
paling 5 menit nggak sampai selesai. Tetapi ternyata Rasulullah mengajarkan harus tahu tentang bagaimana rukun-rukun wudu. Acuannya siapa? Acuannya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita sudah membagusi wudunya ini, ya, di dalam hadis dikatakan setiap gerakan wudu, mulai dari berkumur, kemudian juga membasuh muka, kemudian tangan, ini akan menyebabkan dosa-dosa kita berguguran seiring dengan jatuhnya air tersebut. Caranya bagaimana? Harus sesuai dengan kafiat yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ibu, bapak sekalian, kalau dulu saya belajar di SD, gue sudah wudu pokoknya balapan, nanti sing cepet ya gue ya, yang bagus. Tetapi tidak demikian. Rasulullah itu mengajarkan bagaimana cara wudu yang benar. Termasuk yang sering kali kita lihat ini kan, berwudu itu misalkan saja ketika tangan itu kan seperti tinju, kanan kiri kanan kiri. Nabi itu mengajarkan di dalam hadis sahih, selesaikan yang kanan dulu, mulai dari pucuk sini. Ya, kita tarik kemudian sini. 3 kali sunnahnya, 2 kali apa boleh? Boleh. 1 kali apa boleh? Boleh. Di dalam kitab Bukhari itu dijelaskan seperti itu. Tapi kita melihat kondisi. Ketika ruame, waduh wudunya kayak wantri, apalagi airnya sedikit, maka kita bisa mengambil. Udahlah, saya tak menggunakan 1 saja, biar nanti jamaah yang lain tidak antri terlalu panjang, sementara waktunya maghrib sangat singkat. Nah ini kebijakan kita. Dalam kondisi longgar, maka utama ketika kita menyelesaikan 3 kali. 3 kali seperti itu. Nah ini. Nah kemudian setelah selesai juga harus doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah yang lain dengan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Siapa ketika wudu berdoa seperti itu, maka silahkan dia masuk dari 8 pintu surga. Ini kan keutamaan ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat, lantas Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, ala adulukum ala ma yamqullah wa yarfa'u darajat. Wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan suatu amalan yang apabila amalan itu kamu laksanakan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, Allah akan mengangkat derajat kamu, derajat di dunia dan derajat di akhirat. Diangkat derajat di dunia, Allah akan menjamin mencukupi kehidupannya di dunia. Segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Urusan keluarga dimudahkan oleh Allah, ekonominya pun insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Dan di akhirat Allah akan memasukkan ke dalam surga. Nah, apa 3 yang disampaikan Nabi? Lantas para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah saya mau mendengarkan kabar berita dari panjenengan. Kemudian Rasulullah, baik, kalau memang mau mendengarkan kabar dariku agar dosa-dosa kamu dihapus oleh Allah, agar kamu diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat, dimasukkan ke surga, kata Rasulullah SAW, isbaghul wudu, sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Nah Rasulullah bersabda, man tatahhara fi baitihi summa masa ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma takhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang bersuci, membagusi wudunya, di dalam lafaz hadis lain menggunakan lafaz ahsana, membagusi wudunya, kemudian dia itu
dari rumahnya kemudian berjalan menuju masjid di antara masjid-masjid Allah. Jadi siapa yang dari rumah, jadi sunnahnya itu ketika kita akan sholat berjamaah itu sunnahnya berwudu di rumah, karena ini akan menjadikan dosa kita dihapus. Setelah itu nanti kita berjalan niat untuk melaksanakan sholat jamaah. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bahwa setiap langkah kaki akan menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah. Semakin jauh dari tempat masjid, semakin jauh pula ya pahalanya, karena dihapus ya untuk dosa-dosa kita. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syaratnya dengan cara membagusi wudunya. Nah, kemudian termasuk sunnah yang kadang-kala diabaikan, kata Nabi, ini sudah kita amalkan atau belum, tapi rata-rata jarang. Rasulullah itu bersabda, laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku ini, niscaya akan aku perintahkan untuk berwudu, untuk bersiwak setiap kali akan berwudu. Jadi ternyata bersiwak ketika mau berwudu itu sunnah Nabi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga kebersihan, terutama kebersihan mulut. Makanya Nabi mengatakan di dalam satu hadis sahih itu, barang siapa yang habis makan bawang merah maka bawang putih jangan ikut sholat jamaah bersama kami. Nabi mengatakan seperti itu. Karena termasuk malaikat pun tidak senang dengan bau seperti itu. Barangkali ketika Rasul bersabda seperti itu juga barangkali juga yang sejenisnya. Sing jenis yang ambune ya padha ora enake dan itu mengganggu jamaah di sampingnya. Misalkan apa? Napa Pak? Bu? Ya pete, betul, pete. Ya pete jengkol. Kinten-kinten merokok masuk mboten nggih? Kira-kira lah baunya itu juga mampu, barangkali bisa dikategorikan itu. Nah, ini itu Rasulullah SAW bersabda, andaikan itu kita laksanakan, niscaya keutamaan itu luar biasa sekali. Nah, masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan hebat yang kedua apa? Yang kedua amalan hebat adalah wa kasratul khata ilal masajid. Jadi yang pertama tadi membagusi wudu terutama dalam persoalan hal-hal yang sukar, termasuk ketika pagi hari karena sangat dingin, khawatir nanti kademen dan seterusnya. Tapi kalau kita lakukan itu pahalanya luar biasa ya. Nah, yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kasratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Jadi ternyata memperbanyak langkah kaki menuju masjid itu pahalanya luar biasa, ganjarannya banyak. Ya, dosa kita itu dihapuskan oleh Allah setiap langkah. Allah akan angkat derajatnya, setiap langkah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa-dosa kita. Kemudian ketika itu sampai ke masjid, tetapi selama ketika kita berwudu dari rumah, kita dilarang untuk tasbik. Tasbik niku napa Pak Bu? Nate mireng. Tasbik niku menganyam jari. Rasulullah SAW itu melarang ketika berwudu di rumah kemudian menuju masjid, karena itu dinilai juga ibadah dalam sholat. Kata Nabi, tasbik seperti ini dilarang. Ketika waktu kita berangkat ke masjid wudu, kemudian ketika kita setelah sholat, tetapi kalau sudah selesai acara doa dan seterusnya, sudah bukan masuk ibadah lagi, di luar itu boleh. Karena Nabi setelah selesai itu pergi ke luar masjid kemudian sambil tasbih seperti ini. Ini perkara-perkara yang ringan. Ternyata menganyam jari ini kalau kita ingin ikuti sunnah ketika waktu ibadah seperti itu, ternyata ini di paling tidak makruh.
makruh. Ya, paling tidak makruh. Karena apa? Di antaranya barangkali seringkali ketika kita sedang zikir, wirid dan lain sebagainya, ketika bermain, karena yang dianggap sebagai bermain, ini kadang-kadang menjadikan orang itu lupa, lalai, malah ibadah lah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam satu hadis yang sahih, ya, hadisnya Muslim, man ghada ilal masjid wa raha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah kulama ghada aw raha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpagi-pagi menuju masjid aw raha atau sore hari menuju masjid. Di dalam kitab syarah ini dijelaskan, di dalam kitab Tadris Riyadhus Shalihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin, al-murad bil qudwi huna az-zihab ilal masjid. Maksudnya berpagi-pagi di sini yang dimaksud adalah pergi ke masjid atau bersore hari ke masjid. Artinya membiasakan datang ke masjid. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat wajib, melaksanakan sholat 5 waktu itu, ya, atau ibadah yang lain. Apakah itu kajian seperti ini, apakah tilawah membaca Quran, ya, dan sebagainya. Maka apa? A'adallahu lahu fil jannah nuzula. Maka Allah akan sediakan baginya surga. Allah akan sediakan tempat tinggal di surga. Allah akan bangunkan istana di surga. Bu, kinten-kinten kesan apa mboten, Bu? Panjenengan dipun sediaaken kalih Allah istana wonten surga. Terus pinten, Bu? Ramen nggih? Semua, saya kira semua mesti menginginkan. Kadang-kadang bangun kita di rumah aja, kita juga apa ya, bangun sehebat-hebatnya tidak akan nanti mengalahkan di akhirat. Di akhirat kita sudah dijamin dibangunkan istana di surga, tinggal kita menempati. Syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah membiasakan sholat berjamaah di masjid. Itu pahalanya luar biasa sekali. Lah panjenengan sholat sendiri di rumah, ganjarannya satu belum tentu. Di dalam hadis sahih dikatakan kadang-kadang mendapatkan separuhnya, kadang 1/10, 1/9, 1/8. Sulit untuk mendapatkan utuh. Kalau kita jamaah pahalanya 27 derajat. Luar biasa sekali. Juga akan dijaminkan masuk surga. Mari kita tetap memakmurkan masjid ini, ya, memakmurkan masjid ini untuk ibadah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu rumahnya paling jauh dari masjid. Ketika ada sahabat yang menyampaikan, "Wahai sahabatku, panjenengan itu daripada jalan yang jauh sekali. Ya, bagaimana sekiranya membeli keledai nanti bisa kamu gunakan, kamu tunggangi untuk pergi ke masjid." Kalau kita mungkin sama, ada rumah yang jauh sekali, ada jamaah kita yang mampu, kemudian mengatakan, "Wahai sahabatku, gimana andaikan saya belikan motor, biar kamu nanti enggak terlalu jauh." Tetapi sahabat Nabi mengatakan bagaimana? Sahabat Nabi mengatakan, "Ini tidak membahagiakanku, karena saya ingin tempatku yang jauh ini akan menjadikan langkah-langkahku menuju masjid itu akan menjadikan dosa-dosaku dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya, ini motivasi ini mudah-mudahan akan membangun kita semangat bagaimana kita memakmurkan masjid kita ini agar masjid ramai, masjid senantiasa penuh. Ini tanggung jawab kita bersama.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kemudian amalan hebat yang ketiga, ya, kelanjutan hadis ini, wangtidharu sholati ba'da sholati fadzalikumur ribat. Yang ketiga adalah menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Maksudnya bagaimana? Jadi menunggu sholat ketika kita sudah melaksanakan sholat, misalkan tahiyatul masjid. Ketika iqamah akan didirikan, biasanya kan diberikan waktu. Apakah itu 10 menit, 15 menit, tergantung kesepakatan antara takbir dengan jamaah. Misalkan 15 menit. Itu manfaatkan waktu-waktu itu setelah sholat tahiyatul masjid untuk berdoa, untuk zikir atau tilawah. Potensi dikabulkan doa di tempat-tempat di antara azan dan iqamah itu lebih besar. Karena di situ Rasulullah katakan, ketika kita sudah melakukan masa menunggu itu, kita sama dengan dinilai sholat. Jadi ketika kita masa menunggu, apakah dengan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, kemudian dengan membaca Quran, itu dinilai kita seperti melaksanakan sholat. Dan malaikat hadir di dalamnya. Kemudian malaikat ternyata mendoakan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang berada menunggu sholat ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang yang menunggu sholat ini. Kemudian Allahumma tub alaih, ya Allah terima tobatnya orang yang menunggu sholat. Tapi Rasulullah mengatakan, malam tahdus, selagi tidak batal. Jadi lagi batal kok metu masuk lagi. Yang kedua, selama tidak mengganggu yang lain. Jadi mengganggu yang lain itu dengan ucapan, dengan suara, dengan perbuatan, ya. Misalkan ketika ada orang sholat, ada orang bersuara yang berisik, yang mengganggu, ya ini berarti kriteria masuk mengganggu, tidak dapat pahala atau doa dari malaikat. Ini hadis sahih, ya. Di antaranya ini adalah rawahul Muslim. Kata Nabi, ya, fadzalikumur ribat. Yang demikian itu adalah ribat. Ribat itu apa? Ribat itu ada perjuangan, ya. Jadi untuk melaksanakan itu, kalau dilaksanakan, insya Allah akan bisa kita mendapatkan keberkahannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, amalan hebat yang diteladankan Nabi agar kita juga mengamalkan, istima'u ala qiraati wa tadarusil Quran. Jadi berkumpul dalam rangka apa? Membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Jadi kalau bulan Ramadan ini dalam hadis dikatakan malaikat datang pada Nabi. Malaikat itu bertadarus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mensunahkan untuk banyak membaca Al-Quran ketika lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Jadi boleh tilawah, membaca atau qiraah, nanti ditingkatkan lagi pada tadarus. Tadarus itu apa? Tadarus itu kan isim masdar, ya. Tadarusa ya tadarusu tadarusan. Artinya tadarusan itu apa? Tadarusan itu adalah saling belajar. Saling belajar bisa dengan cara mengkaji yang namanya tafsirnya, ada seorang ustadznya, yang satunya adalah membaca, kemudian dijelaskan tentang makna per ayat, maksudnya apa, kemudian nanti kalau sudah tahu diamalkan. Itu tadarus. Kalau membaca ini masih dalam qiraah atau tilawah. Semua dilakukan, ini adalah berpahala besar. Nah, dalilnya apa? Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa khaffathumul malaika wa khasiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Jadi
apabila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, maksudnya masjid, apa yang dilakukan? Yatslunal kitaballah, membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Bisa dengan bergilir ya, berkumpul itu loh ya. Apakah di masjid ya, terutama lebih-lebih sunahnya di masjid. Kemudian wa yatadarusuna bainahum, dan kemudian mereka itu tadarus bersama mereka. Apa pahala yang Allah janjikan? Ila nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Jadi kalau kita di rumah kok nggak jenak, banyak pikiran, banyak masalah, datanglah ke majelis ilmu, baca Al-Quran. Insya Allah janji Allah itu, yakni ada orang yang mereka mendatanginya di majelis tersebut, maka Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ini. Kemudian juga Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Wa khasyatum wa khasyatuhum ar-rahmah. Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Dan kemudian wa khaqathum ya. Wa khasyatumur rahmah wa khaqathum al-malaika. Kemudian para malaikat akan melindungi mereka. Melindungi mereka. Wa takarahumullah fi man indahu. Bahkan malaikat Allah itu di hadapan malaikat ya, itu menyebut-nyebut orang-orang yang mereka itu datang di majelis ilmu untuk membaca Al-Qur'an, untuk bertadarus Al-Qur'an. Jadi mengadakan majelis tilawah qiraatul Qur'an atau tadarus Al-Qur'an, ternyata apa? Malaikat hadir, malaikat mendoakan, malaikat memintakan rahmat, Allah akan menurunkan yang namanya sakinah, ketentraman, ketenangan, kedamaian. Itu janji, sampai karena Allah itu merasa senang, bangga, amalan orang ini disebut-sebut di hadapan malaikat. Itu menunjukkan keutamaan ya. Kemudian yang kelima, amalan hebat yang Rasulullah teladankan adalah rikhlatu fi thalabil ilmi. Ternyata mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu itu adalah disunahkan Rasulullah. Orang yang melakukan itu sama dengan membuat jalan menuju surga. Terus bapak-bapak bagaimana, ibu-ibu? Wah, karena punya putra ini sudahlah, putranya dipondokkan yang baik, ben belajar ilmu ya, itu nanti akan bermanfaat, bisa mendoakan panjenengan. Kadang-kala disekolahkan di umum ya, pinter, berhasil, tapi ternyata gak ngerti agama, gak gelem sholat, bahkan gak gelem dongane orang tua. Ini kan, ini kita yang rugi ya. Jadi harus betul-betul ini memang anak itu diarahkan bagaimana mendekat kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan tujuannya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudahkan jalan menuju surga. Orang yang belajar ilmu, pengen mendalami ilmu ya, Al-Quran dan Sunnah, sama dengan dia itu membuat jalan menuju ke surga. Mari hal itu perlu kita laksanakan, terutama juga putra-putri kita diberikan motivasi, semangat untuk belajar agama, sehingga mereka paham terhadap agama itu dan bisa memberikan pencerahan. Kalau nanti sudah pinter, kembali ke masjid ini akan dia jadi yang namanya imam, ustadz, jadi kiainya ya, ini akan bisa memberikan hal manfaat ya, keberkahan, yakni adalah di tengah-tengah zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah amalan hebat yang diteladankan Nabi adalah wa kasratus sujud,
memperbanyak sujud. Yang dimaksud memperbanyak sujud itu seperti apa? Ternyata di dalam hadis, misalkan Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' itu menjelaskan yang dimaksud itu melaksanakan, yakni adalah sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Dengan memperbanyak sholat sunnah berarti dia juga memperbanyak sujud. Itu. Nah, ada seorang yang namanya seorang sahabat yang dia itu jadi pembantu Rasulullah. Dia menyiapkan berbagai keperluan Rasulullah. Nah, suatu ketika dia mengatakan, wahai ya sahabatku, mintalah kepadaku, niscaya akan aku penuhi. Ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa, tidak minta apa-apa, kecuali permintaanku adalah apa? Permintaannya adalah agar dia itu bisa mendampingi Rasulullah di surga. As'aluka murafaqatuka fil jannah. Ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa kecuali pengen mendampingi panjenengan ya Rasulullah di surga. Ini kan luar biasa. Mintanya itu minta pengen dampingi Rasulullah di surga. Ya, qultu. Ya, kemudian qala Rasulullah berkata, "Au ghairu dzalik, apakah ada yang lain?" Qultu, aku katakan, ya ini yang mengatakan ini adalah sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Tidak ya Rasulullah, wa zaka, cukup itu. Qala Rasulullah mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bi kasratu sujud." Ya, kalau memang ya tidak ada, maka bantu aku dengan cara memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Diterangkan di dalam satu hadis, di dalam hadis dijelaskan, hadisnya hadis Muslim. Ma min muslim ya yusolli lillahi kulla yaumin isna asrata rakaatan tatawuan ghairu fardhah illa banallahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang muslim melaksanakan setiap hari sholat sunnah, bukan sholat wajib, sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana atau villa di surga. Nah, 12 rakaat sholat sunat itu apa? Adalah sholat rawatib, yakni yang disebutkan adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau menurut hadis yang lain di Ibu Aisyah itu 2, jadi boleh 2, boleh 4. Setelah zuhur 2 rakaat. Pinten? Jadi 6. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat 8. Setelah isya 2 rakaat 10. Kemudian sholat qobliyah subuh 2 rakaat genap 12 rakaat. Siapa yang mengamalkan ini dengan istiqomah, nanti akan dibangunkan rumah atau istana di surga. Syaratnya apa? Syaratnya istimror, istiqomah melaksanakannya. Ya, ini. Mudah-mudahan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut. Dan yang terakhir ini adalah mendirikan qiyamul Ramadan atau sholat tarweh, lebih-lebih dengan berjamaah. Orang yang melaksanakan sholat tarweh ini dengan ikhlas karena lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan, ini di dalam kitab Al-Mughni, ya, di dalam kitab Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan yang dimaksud qoma ramadhana itu sholat tarweh. Siapa sholat tarweh atas dasar iman dilakukan dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dengan catatan nek sholat harus tumakni. Nah, soalnya ada yang saya lihat di YouTube nggak ada tumakninah. Wong sholat cuma 7 menit jadi. Wonten apa mboten Pak Bu? Anehnya itu malah ditonton. Jadi kondisi ke Surabaya, kondisi teko apa? Ora ibadah malah delok wong sholat balapan sholat. Nah, ini mboten leres Bapak Ibu. Di hadis Bukhari dikatakan
hadis Bukhari, ada seorang yang sholat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi sholatnya yang disingging oleh Rasulullah, cenul. Maka dipanggil, ulangi sholatmu sampai 3 kali. Andekan sholatmu masih seperti itu, andekan kamu dipanggil Allah, maka kamu akan mati dalam kondisi ghairu fitrah, tidak mengikuti sunnah Nabi. Artinya tidak diakui menjadi umatnya Nabi, kan repot. Jadi gak oleh sholat harus tumak ninah. Rasulullah ajarkan tumak ninah. Kalau itu tumak ninah, itu insya Allah ini akan menjadikan tubuh kita sehat. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu wis sepuh, waktu rukuk dijak balapan, ya kasihan, ngesakne. Dengkule wis rada sepuh, kadang kala napa kenge asam urat. Sakniki kan asam urat, kolesterol. Lah dijak balapan. Imamnya yang muda harus ngerti jamaah ini ya. Sholalah tumaninah ya. Insya Allah ini akan menjadikan sholat kita makbul. Di dalam hadis sahih juga Rasulullah itu bersabda. Ya'ti zamanun 'alan nas hum yusalluna wa la yusallun. Ini di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan akan datang suatu masa menimpa umatkum hum yusalluna, mereka itu ketoke salat. Kata Nabi wala yusallun, tapi tidak dianggap salat, tidak dinilai Allah salat. Awake dhewe kesel wis salat sampai ini baik gak dicatat kan rugi. Maka harus kita berpikir piye yo amprih awake dhewe itu salate tumak nih. Nah, saling mengingatkan. Lek enek sing balap yo dielekne karo jamaah. Engko lek dielekne ya pun apa? Nggih, pun nesu nggih. Wong itu demi kebaikan. Pokok dalam hal kebaikan kita harus wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Makaten Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken. Ngaten nggih. Monggo Bapak Ibu kita berdoa dumateng ngarsanipun Allah. Langkung doa ketika berpuasa ini adalah gampang diijabahi Allah, lebih-lebih menjelang kita berbuka. Ini mudah diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik tsabbit qulubana ala dinik tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa sa'ir a'malina innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.